Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk studi kasus, kayaknya kita bisa kembalikan ke Ibu Sarah atau Ibu Niar untuk melanjutkan studi kasus. Dari saya kayaknya cukup sampai di sini dulu, kita nanti akan sambung lagi di sesi ke-6 kalau tidak salah ya. Oke, saya ingin akhiri sampai di sini pertemuan kita pada kali ini, eee, tetap sehat ya, eee, jaga jarak, eee, stay healthy, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai studi kasus ya. Jadi tujuan dari pemberian studi kasus ini sebetulnya adalah untuk melatih kemampuan teman-teman dalam berpikir secara analitis. Nah, secara umum ada hal-hal yang memang sudah baik, perlu dipertahankan, tapi ada juga hal-hal yang memang perlu dikembangkan. Hal yang perlu dipertahankan adalah beberapa kelompok yang memang berusaha untuk menguraikan jawabannya dan memberikan argumentasi. Tapi hal yang perlu dikembangkan adalah kemampuan teman-teman untuk menggunakan konsep-konsep yang ada di buku. Jadi, argumentasi yang diberikan itu nggak sekedar argumentasi yang common sense aja, tapi argumentasi yang memang berdasar. Nah, hal lain yang perlu dikembangkan adalah ketelitian dalam melihat instruksi yang diberikan. Ada beberapa kelompok yang tidak melampirkan bukti diskusi atau screenshot-nya. Padahal ada ya di instruksi. Agar teman-teman dapat ingat kembali dengan kasusnya, ada baiknya teman-teman pause dulu aja nih slide-nya dan baca kembali kasusnya. Pembahasan yang kami sampaikan di sini tuh nggak bersifat mutlak. Artinya apa? Jawaban dari setiap pertanyaan itu sebetulnya dapat dikembangkan selama ada argumentasi yang memang mendukungnya. Untuk dapat menjawab pertanyaan pertama, kita perlu paham dulu nih, kenapa sih konflik dapat terjadi? Nah, berdasarkan buku Bibi, konflik itu dapat terjadi karena beberapa hal, termasuk jika ada tujuan yang tidak kompatibel atau ada hal yang menghalangi tercapainya tujuan. Kembali lagi ke kasus ini, konflik yang terjadi tuh bisa ada di level yang berbeda-beda. Pertama, di level individunya sendiri. Misalnya, Ajeng yang bingung, harus kerja atau diskusi kelompok ya? Dua-duanya bersamaan nih waktunya. Level kedua, di tingkat interpersonal. Di pembahasan teman-teman sudah cukup banyak yang menyinggung tentang kemungkinan konflik ketika ada proses pemilihan pemimpin dalam kelompok. Karena adanya Agung yang punya tujuan individu yang kuat untuk jadi pemimpin. Tapi bisa jadi ada orang lain juga nih yang berpotensi menjadi pemimpin dalam kelompok. Nah, jika ada konflik individu atau konflik intrapersonal, itu berkemungkinan untuk mempengaruhi dinamika kelompok yang terjadi. Bibi mengatakan, jika ada konflik antara tujuan individu dan tujuan kelompok, itu akan membuat kelompok menjadi counterproductive. Akhirnya apa? Semua anggota kelompok tuh nanti sibuk dengan kepentingannya masing-masing dan mereka tidak peduli lagi dengan tujuan kelompok. Dalam kasus ini, diskusi dan eksekusi proyek akan terhambat. Jadi apa nih yang perlu dilakukan agar anggota kelompok dapat menghasilkan tim yang oke? Di sini ada dua hal yang kami ajukan. Pertama adalah mencoba menjalin hubungan yang baik antar anggota. Salah satunya dengan membangun trust atau rasa percaya. Bibi mengatakan saat pertama kali kelompok terbentuk tuh akan ada yang namanya ketegangan primer. Ada rasa kaku untuk berinteraksi dengan sesama karena memang nggak saling kenal ya, itu hal yang wajar. Nah, kekakuan ini bisa dikurangi dengan cara memfasilitasi anggota kelompok untuk saling terbuka, ngobrol-ngobrol santai lah, di luar obrolan tentang tugas itu sendiri. Oke, ketika anggota kelompok sudah saling mengenal, akhirnya kenyamanan terbentuk. Itu akan memfasilitasi proses kelompok yang lebih oke juga ke depannya. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah menyepakati aturan main dalam kelompok. Atau dalam proses perkembangan kelompoknya, Tuckman itu ada di level norming. Jadi aturan mainnya tuh perlu dibuat agar kelompok ke depannya dapat performing untuk mencapai
tujuan kelompoknya. Dalam kasus ini, norma yang bisa dibuat tuh contohnya kapan sih pertemuan kelompok akan diadakan, atau apa sih yang akan terjadi jika salah satu anggota kelompok itu berhalangan hadir saat diskusi. Bisa juga membuat aturan-aturan lainnya ya teman-teman, ini hanya contoh saja. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya, tentang perankingan anggota kelompok yang punya kepedulian yang lebih tinggi. Proses perankingan ini bisa membantu teman-teman untuk menganalisis potensi konflik. Caranya gimana? Dengan melihat seberapa jauh sih kesenjangan antara tujuan individu dan tujuan kelompok. Yang kami tempatkan di ranking pertama adalah bintang. Kenapa? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah tujuan individu dan tujuan kelompoknya itu sejalan. Sedangkan alasan keduanya adalah motivasinya bintang tuh sifatnya internal. Dia memang senang untuk mengusahakan yang terbaik dan dia memang punya determinasi tinggi untuk berprestasi. Nah, menurut Tinder, jika seseorang itu punya motivasi intrinsik yang kuat, ini akan mendorongnya untuk bertahan menunjukkan effort yang lebih dan performance-nya pun akan bersifat jangka panjang. Berikutnya yang kami tempatkan di posisi kedua adalah Agung yang ingin sekali menjadi pemimpin kelompok. Jika Agung terpilih jadi pemimpin, tentu saja ia akan melakukan yang terbaik juga karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Tapi jika ternyata ia tidak terpilih menjadi pemimpin, bisa jadi malah dia yang kurang maksimal dalam menunjukkan usaha untuk meraih tujuan kelompok. Kenapa? Karena ada ketidakpuasan di dalam dirinya. Tujuan individunya nggak tercapai. Di posisi terakhir, kami menempatkan Ajeng. Kenapa? Karena tujuan individu Ajeng itu di hierarki Maslow ada di level paling dasar. Mencari pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Kalau ternyata ada konflik antara kebutuhan dasar dan kebutuhan di atas-atasnya, yang akan menjadi prioritas adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Katakanlah Ajeng lapar, belum makan, tapi di saat yang bersamaan dia harus kerja kelompok. Dia akan memilih untuk cari uang dulu deh, biar saya dan keluarga saya bisa makan. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan nomor 3. Kita bisa mulai dari Agung. Seperti kita ketahui, Agung membutuhkan kekuasaan dan pengakuan agar dapat menjadi ketua angkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan Agung berada di level self-esteem. Hal ini sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Maslow yang keempat, yaitu penghargaan atau esteem need. Lalu, jika dikaitkan dengan teori Scrooge, kebutuhan individu Agung, keinginannya untuk mengendalikan itu dapat dikategorisasikan dalam kebutuhan kontrol. Selanjutnya kita bahas Senja. Senja membutuhkan kenyamanan dari hubungan yang baik dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Maslow yang ketiga, yaitu kasih sayang atau belongingness. Lalu jika dikaitkan dengan teori Scrooge, kebutuhan individu, keinginannya untuk mendapatkan kenyamanan, hal itu dapat dikategorisasikan dalam kebutuhan afeksi atau kasih sayang. Sementara Jai, seperti kita ketahui, Jai ini gemar membuat konten, tentu mengharapkan penghargaan dari orang lain saat membuat konten. Dan ini tentunya berkaitan dengan viewers dan like yang sesuai dengan teori kebutuhan Maslow yang keempat, yaitu penghargaan atau esteem need. Lalu jika dikaitkan dengan teori Scrooge, kebutuhan individu Jai, keinginannya untuk mendapatkan pengakuan, dapat dikategorisasikan dalam kebutuhan inklusi. Yang keempat yaitu Ajeng. Ajeng memiliki keinginan untuk bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ajeng harus memenuhi kebutuhan fisiologis keluarganya. Dan jika dikaitkan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan Ajeng ini berada pada kebutuhan pertama, yaitu kebutuhan fisiologi.
kebutuhan yang menyangkut sandang, pangan, ataupun papan. Yang terakhir kita bahas mengenai bintang. Bintang memiliki keinginan untuk berprestasi. Ini tentu lekat dengan adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Hal ini sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Maslow yang keempat, yaitu penghargaan atau esteem need. Lalu jika dikaitkan dengan teori Scrooge, kebutuhan individu bintang, keinginannya untuk mendapatkan pengakuan, dapat dikategorisasikan dalam kebutuhan inklusi. Menyambung pada pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang itu menyusahkan kelompok atau tidak? Sebetulnya tergantung pada bagaimana kelompok tersebut berproses. Namun, ada kemungkinan Jai dan Ajeng lebih berpotensi karena adanya kesenjangan antara tujuan kelompok dan tujuan individu. Peran Jai dalam kelompok akan terganggu saat kelompok sedang berkumpul atau berdiskusi, karena di saat yang bersamaan, Jai akan fokus untuk membuat konten. Sementara Ajeng mungkin saja tidak terlihat banyak di dalam kelompok dikarenakan aktivitas lain guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hal ini terkait teori hierarki kebutuhan Maslow yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Sehingga atas hal tersebut, tugas yang seharusnya dilakukan oleh Ajeng menyebabkan ketidakhadiran Ajeng dalam kelompok yang membuat pekerjaan Ajeng dikerjakan oleh rekan-rekannya. Selanjutnya kita bahas pertanyaan terakhir. Dalam buku Bibi disebutkan di awal ada baiknya jika setiap anggota kelompok menyampaikan kebutuhan dan target yang ingin dicapainya dengan bergabung dalam kelompok tersebut. Contohnya, apa harapan dan kekhawatiran yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Hal tersebut dilakukan agar kelompok dapat merumuskan tujuan yang baru, sehingga dapat membangun fokus tujuan dari kelompok itu dan menghindarkan kelompok dari terjadinya hidden agenda yang dapat mengganggu kepentingan kelompok. Selanjutnya, keinginan atau kepentingan individu-individu tersebut diselaraskan dengan kepentingan kelompok, sehingga menghasilkan tujuan kelompok yang pada akhirnya membuat setiap anggota kelompok berkomitmen dengan tujuan kelompok yang baru. Bibi menyebut hal ini sebagai mutuality of concern. Intinya adalah adanya tujuan kelompok yang baru dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan individu yang ada dalam kelompok. Contohnya adalah proyek yang akan dieksekusi oleh kelompok. Bisa menjadi proyek lain, yaitu socio-entrepreneurship, di mana proyek tersebut merupakan sebuah proyek yang akan dipublikasikan sekaligus menghasilkan keuntungan untuk kelompok. Ketika kedua hal ini berhasil diwujudkan, maka hal ini dapat memenuhi kebutuhan individu dari Jai dan Ajeng, yang mana tujuan individu mereka dapat mengurangi kesenjangan tujuan yang terjadi dalam kelompok.